30 tahun hip hop itu dirangkum dalam Indonesian rap. Wah gila. Dan di Time Machine itu yang nyanyi ya musisi-musisinya. Ada Sindikat 31 loh, Keras Sakti. Hah, bener lu. Ya bener lah, seekor kera terpuruk terpenjara. Itu salah satu lagu yang bikin gua tahu hip hop. Secara global itu dirayakan 50 tahunnya hip hop di Agustus nanti. Secara global. Secara global. Di Indonesia kalau kita ambil dari parameternya album dirilisnya Iwaka, Ku Ingin Kembali itu 30 tahun hip hop Indonesia. Wah, gila. Kalau kita ngomongin industri secara keseluruhan, memang gue rasa masih harus terus berjuang gitu karena memang di Indonesia lebih banyak pop, rock, gitu kan, dangdut gitu. Tapi Yo, if you had one shot, one opportunity to wreck this you better lose yourself in the music the moment you own it. You better let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You gotta lose. Boleh tepuk tangannya? Bagus ya? Eminem, lose yourself. Yo, what's up yo, MDFK? Itu brand temen gua. Iya betul. Estu namanya. Tokonya udah tutup di Depok. Iya. Terus kamu sama gua tuh. Oh iya. Iya di Bangka Kobra dulu. Tokonya tutup di Depok. Mungkin Ada nggak di yang beli Lenteng Agung. Ya itu juga tutup. Iya. Udah jadi kios sekarang. Estunya udah. I don't care, man. jadi sop kambing. I don't give a X. Man. Bahas kebangkrutan lah. Yeah. Bahas kebangkrutan. In pop news, we don't talk about bankruptcy. Yo, what's up, pop news? What's up, pop news? Yo. Chris, ya bahasa Inggris. What's up? Saya hari ini biasa gue selesai Inggris sama anak-anak. Tadi sama Maul, pokoknya perunggu, goblok jadinya. Jadi nggak usah. Man, we have to learn English, man. Gue nggak bisa. Because guest star, Oh oke. the English is so fluent. Oke, this woman a beautiful. Yes. Menurut gue semua cewek, aduh, this woman is beautiful. Because this woman, Ya. late in US. Lama di luar negeri. Goblok. Late kan lama, mana nih lama? I'm sorry, man. Oke. Okay, we don't have to talk English. Ya janganlah udah bahasa Indonesia aja karena beliau juga bahasa Indonesia, bro. Paham nih, Sir, mungkin lo udah tahu udah ada siapa ya di sini. Buat yang lo belum tahu, gue nggak bakal spill duluan. Karena udah dilihat. Iya nggak, tapi kan siapa tuh belum tahu namanya. Oh bener. Jangan ditampilin dulu. Kan yang anak-anak baru lahir kemarin kan nggak tahu ini siapa kan. Nggak boleh di sini kan? Udah ada di sini mah tapi sorry banget. Hari ini tema kita itu hip hop. Sorry, bukan hip hop ya, itu hip hop. Karena P-nya tuh hampir kayak Nggak kedengeran ya? Yuk, Iya. Yuk. Tapi bukan tanpa alasan kita mengundang saudari aku ke sini. Kok udah lu perkenalin? Ah iya. Semua gara-gara air putih nih. Gue udah bilang, lo kalau minum air putih jangan banyak-banyak. Lo jadi nggak berguna dalam hidup ini. Nah, barusan gue baru nge-build something aja hancur. Bukan tanpa alasan kita ngundang Yako. Sudah ada Yako! Luar biasa. Pertama kali saya mendengar suara perempuan yang satu ini tuh dia cuma ngomong gini doang. Apa sih? Inilah. Apa sih? Iya kan? Iya lagi. Iya lagi. Dia dapat duit banyak kayak kita ngomong gitu doang. Iya Oke, lagi. aku besok tag ya. Oke. Apa sih? Inilah. Tapi ada rapnya nih ya? Ada kan di tengah-tengah situ ya? Tapi kasih tau konteksnya, siapa tuh ada yang nggak tahu mal. Yako ini sebenarnya salah satu nama legend Ya. di Dunia genre hip hop, Indonesia soul, ya? and R&B. Ya. Terkenalnya sih kalau gue sebagai orang awam mah, lu rapper aja, rapper Iya lagi. cewek. Bener. Ya, Apakah boleh kami mengatakan demikian? Yako? ya bisa. Bisa ya? Lo harus tahu sih Yako pas datang kemari kayak gimana. Kuli-kuli. Nggak ada kuli begitu. Nggak, bukan masalah. Kayak manajer HRD. Bro, bukan masalah itu.
Doi datang 6:30. Iya sih. Gue baru beres. Kita terlambat ya. Kita mau ngomongin emang seputar genre hip hop, soul dan R&B. Kenapa? Karena ada acara upcoming sebentar lagi. Ya, bulan di Juli. Bulan Juli mungkin pada saat video ini tayang, ini udah mendekati hari H ya. Ya. Emang Karena iya? ini tayang tanggal 26. Goblok lu. 4. Ini tanggal Juli. 4. Juli, bro. Ini tayang tanggal 4 Juli. Ya. Kenapa kita pilih tanggal 4? Karena itu hari kemerdekaan Amerika Serikat. Oh iya bener. Ya. Sahabat gue ulang tahun. Bodoh amat, sahabat lo, Amerika lebih penting. Oh iya bener. Karena kan bener. Woi, betul. Terima kasih Ojan yang nggak mau kemari. Makasih Ojan yang mau nonton doang. Ojan sini ya. Ada Ojan. Ada Ojan Steve C ya. men. Itu betul. Nggak hip hop doang Pak. Semua di situ kan, dari situ kan. Soul dari sono, R&B. Ojan juga dari sana rapper dia itu sebenarnya. Oh iya. Iya. Dia tuh apa loh lagu-lagu pesta rap tuh? Gue tiap kali ketemu Ojan itu lagi apa namanya tuh? Kalau lo audisi Api biasanya unggun. kalau di Trans 7 biasanya. Oh. Jadi gue gak mengenal Ojan sebagai musisi. Tapi Dia itu tukang casting sama gua. Oh iya. Zaman dulu. Serius loh. Jangan beneran Jan. Oh my God. Apa lah? Mencari uang ya Pak. Ya. Nice try aja. Ya. Tapi ada yang dapat nggak? Alhamdulillah kita berdua gak ada yang dapat. Nggak Yang apa. dapat orang lain. Itu filosofi hip hop. Filosofi Ini kan. hip hop, betul. Asal. Oh. Hustle, struggling, akhirnya mendapatkan rezeki di tempat yang tepat. Iya. Betul sekali. Struggling and keep it real. Only God can judge me. Yes. Seekor kera terkurung terpenjara dalam goa. Oke. Yes. Ada orang? Ada. Iya. Ini Barusan gue cuma ngomong itu judul albumnya Tupac. Oh iya. Oke, balik lagi ke Get Yaku. rich or die trying. 50 Cent. 50 Cent. Gila. Apa namanya? Apa? Gaya-gaya hidup atau quotes-quotes kehidupan anak-anak hip hop tuh keren-keren semua. Bener. Iya, bener ya? Soat gitu loh. Psikologi, Psikologi dong. Itu bener sih. Bisa dipakai buat hidup sih. Sawat gitu loh. Iya, betul. Oke, kita balik lagi ke Yaku yang udah menyempatkan waktu untuk hadir karena ada satu agenda yang tadi Kamal bilang akan ada satu acara di Sebutkan bulan namanya. Juli nanti tanggal 29 ya 29-30 Juli. yang bernama Flaps. Dan Yako di sana sebagai program director Di ya. sini, aku di sini kan. Oh iya, Yako di Iya, sini Yako di sebagai program director dari Flaps. Gitu. Dan juga penampil ya. Ya. Gitu. Terbaik. Ini kayaknya kalau sekarang satu-satunya acara yang mengakomodir genre si hip hop, R&B dan soul ya. Iya, kebetulan emang kita positioningnya adalah emang the biggest hip hop R&B and soul in Jakarta, in Indonesia. Oke. Itu festival in Indonesia. Yes. Soalnya kalau zaman gua muda dulu, gua boleh nyebutin Gak festival apa-apa, lain. ada Summation. Summation. Karena kan kita emang harus remember the past gitu Iya, ya. iya, So, iya. who was there before we are even exist. Dulu tuh enaknya Jakarta dulu ya. Lo mau nonton biasa aja gak? Nggak bisa, kan dia Jakarta. Kalau doi cocok. Tapi barusan dia ngomongin Jawa, kental banget. Iya, cok. Lo ketak. kan kayak multilingual gitu. Tergantung lawan bicara ya, Bu. Tergantung. Iya benar. Saya bisa menyesuaikan dengan cepat. Sama gua di Jakarta. Lu bingung. Cacu, ayo balik naik. Keluar Asrine. Tapi lu bukannya sempet lama di luar ya? Amerika bukan sih? Enggak. Gue Di mana di sih? Australia. Australia. Di sana kuliah, Kak. Kuliah. Tuh. Ngambil apa dulu? Ambil manajemen. Wow. Karena seinget gue cerita hidup Yako itu yang gue tahu, Ya. walaupun cuma sedikit, salah satu yang membuat lo akhirnya vakum dari dunia industri musik Indonesia karena lo kesono. Ya. Bener kan? Dan yang menarik itu pada justru gue tuh rekaman lagu apa sih? Ya. Itu sebelum gue berangkat. Nah tiba-tiba dikasih tahu pas gue udah di sana dikasih tahu sama Bang Iwa. Ya kok itu nanti single yang dipilih apa sih ya gitu. Lo kita syuting video klip ya makanya terus gue bilang Bang gue barusan nih udah mulai masuk nih nggak bisa gue balik Itu lo lagi. udah di sana posisinya Iya berarti? makanya di video klip apa sih tuh nggak ada gue. Iya, emang nggak ada. Cuma ada Lu lagi di suara sana doang. ya? Iya gitu. Cuma suaranya doang. Oh dulu belum ada video call, WhatsApp, Zoom. Nggak ada. Kalau ngirim video dulu masih pakai Pos Indonesia kalau nggak salah ya.
Pakai postcard. Bentuknya VHS kayak film-film Google, Power Ranger zaman dulu tuh gitu. Google Agak ribet ya. Betul, Google Five. Anjir Google Five. Sampai akhirnya lo balik lagi ke Indonesia. Tahun berapa tuh? 2005. 2005. Ya. Hujan ya? Hujan ya? Udah enggak, Pak Produser? Wah, itu Belum. Lu berarti cabut ke Australia tahun 2000, 2001. terus cabut ke sini balik ke sini Balik lagi 2005. 2005. Itu Tepat langsung waktu berarti ya kuliahnya. Apa? Kuliah tepat waktu ya. Tepat waktu. Terbaik. Gue cuman di situ sebenarnya gue kan udah selesai sarjana S1 gue di Jakarta. Ya. Gue ngelanjutin master di sana. Oh alah. Apakah kepake? Karena setahu gue lo langsung bermusik ria juga kan habis itu. Gue jalan di dua kaki. Gue emang passion gue tuh di edukasi sama di musik gitu. Jadi gue sejak 2006 itu gue jadi dosen. Oh gitu. Di mana Kak? Di mana Kak? Pertama di Inti College, kemudian sekarang di USGE Education gue menjabat sebagai kepala kampus. Wah gila. Malah kampus yang bawa penggaris besi. Salah. Itu apa? Oh nggak tahu. Gue pikir karena lo killer. Enggak selamanya kepala tuh bawa alat senjata tajam anjing. Kepala preman enggak. Sampai sekarang masih aktif juga di situ. Masih. Berapa tahun Kak lu akhirnya ngajar? Dari Ya udah sampai sekarang karena emang gue suka banget sharing Oke, gitu dan oke. gue suka banget belajar. Jadi ya udah jalan nih masih terus di dua kaki masih tapi jalan. lo kan sebagai dosen ya, pasti kan ada anak murid lo, mahasiswa lo yang memang suka hip hop dan Ya, R&B. Ada yang kenalin lo gak? Ada. Bahkan maksudnya waktu gue di USGE Education ini ada salah satu murid gue itu dia rapper, dia iya? anak Prija, labelnya namanya CG. Itu terus kemudian ada satu lagi siapa gitu namanya itu juga rapper gitu. Jadi Oh iya? Ya apa ya? Itu pasti yang lo kasih nilai bagus ya? Dua orang itu? Nggak gitu ya? Justru yang gue galakin gitu. Harus pinter bro! Gitu. Sampai sekarang berarti masih aktif dua kaki dan gimana ceritanya lo jadi ngurusin si Flash? Iya sih. Karena ini Flash kan setahu gue ini berarti Flash keberapa? 3 atau 4? Keempat. Keempat Iya, tahun Ini keempat. Flash keempat. Pertama itu kalau nggak salah ceritanya mau untuk yang pertama kalinya kehajar pandemi. Iya, Benar, betul banget. 2020 ya. Di online ya kalau Betul, nggak salah. betul banget. Itu kayak kita roadshow terakhir tuh sebelum di Jakarta, di Bandung tanggal 14 Maret. Tiba-tiba itu udah kayak ada Isu-isu ya. isu-isu itu tuh gitu. Terus kemudian tiba-tiba pas kita selesai roadshow tanggal 15 atau 16-nya lockdown. Sementara fluff pertama itu harusnya di 4 dan 5 April. Wow. Lu bayangin kan udah Karena semuanya Maret sudah lockdown. hampir Iya. siap gitu. Dan udah 90% persiapan, tiba-tiba lockdown. Ya udah akhirnya kita kayak we don't know what's gonna happen. Kita nggak tahu mesti ngapain. Akhirnya jalan tapi online di Agustus. Oh, Waktu mundur itu ya? pakai streaming atau YouTube Iya. kah atau apa? Enggak, streaming. Kita benar-benar emang ada tiket terus proper banget digarapnya. Jadi yang nonton tuh bisa pilih dari 4 panggung itu Iya, mau iya, nonton iya. panggung yang mana dan sound quality-nya juga bagus. Oh konsep 4 panggung berarti dari awal ya? Iya dari Nah, awal. sekarang kan juga 4 panggung Masih kan? kita kalau tidak bawa. salah. Yang kedua berarti yang tahun kedua berapa masih tuh? online 2021 masih. Oh 2 kali online-nya? 2 kali karena masih belum ketahuan seperti apa. Berarti memang Flavis itu dimulai 2020 ya? Iya. 2020 habis itu 2021, 2022 offline pertama tahun kalinya. lalu pertama kalinya kita offline. Dan di Ancol juga ya? Enggak, kemarin tuh di Istora. Istora. Iya. Bukan di Ancol. Ini di Ancol. Baru kali ini Yang tahun ini kan? ini kita di Eco Park Ancol. Ancol. Melihat yang tahun kemarin vibe-nya seperti apa sih? Vibe-nya tuh itu sebenarnya deg-degan juga ya gitu karena kita benar-benar jalan pertama kali offline. Orang belum tahu kita terlalu banyak gitu. Jadi emang ya udah kita memang dengan the biggest hip hop soul and R&B kita banyak sekali musisi-musisi yang pop R&B. Terus kemudian rapper-rappernya juga ada. Tahun lalu kita kan revival. Gitu. Iya, temanya revival. Revival dengan kebangkitan festival. Ya, Gitu. Dengan mengangkat juga Bhinneka Tunggal Hip Hop. Oh, Jadi kita hadirin Bhinneka Tunggal Hip Hop. rapper-rapper dari Aceh sampai Papua gitu. Jadi emang pinginnya sebenarnya vibe-nya pingin mengenalkan peserta pengunjung yang datang itu untuk gimana sih hip hop itu seperti apa. Nggak cuman penyanyi juga, nggak cuman musisi rappernya aja, tapi juga ada DJ, ada program battle. Yang bikin kita beda itu adalah program battle. Setiap tahun Battle kayak di film itu Eminem. iya, battle rap, battle dance, ada b-boy, ada open style, ada Itu yang ikut boleh graffiti. siapa aja?
Apa? Yang itu boleh siapa Boleh, aja? boleh siapa Temen aja. gue pengen ikutan kemarin nggak sempat Nah, daftar. Dia jago banget battle. Kita lagi buka loh ini freestyle rap sekarang nih. bener. Iya kan, lu keluarin ilmu lu yang akhir kemarin nggak jadi lu ikutin. Yang mana? Yang battle. Soal apa? Soal Depok apa itu. Keluarin sini. Tapi kalau ngomongin soal apa ya? Ganti Flav. topik sih lu. Kagak, karena gue bingung mau kemana mal. Kepala gue pusing. Aduh efek air putih nih. Enggak, tapi kalau ngomongin soal Flav sendiri, ini kan 4 tahun ya, 2 tahun online, kemudian tahun lalu akhirnya bikin offline. Ya. Nah itu animonya seperti apa? Apakah sesuai dengan harapan atau Iya. mungkin kayak, wah kok agak kurang ya, sesuai nggak ekspektasi gitu? Malah melebihi dari ekspektasi gitu. Keren. Oh iya. Karena ya Mantap. kita benar-benar kayak takut aja ini orang mau dateng nggak ya? Ya. Pertama kali kita offline, gimana ya itu ternyata tuh banyak banget komen-komen bagus gitu Oke. yang secara pengaturan flow-nya juga nggak Nggak riweh ya? enak gitu, nggak riweh gitu. Panggung satu ke panggung lain itu on time, terus kemudian musolanya, mukenanya yang disediakan wangi-wangi. Seru banget. Itu kadang yang kurang Itu sih, seneng jujur. banget gitu. Kadang kan Karena dia pakai waktu itu kan, lu pakai mukenanya waktu itu kan? Iya. Si wangi kan lu berasa. Wangi. Iya bener, oke. Tapi kalau ngomongin soal Flav sendiri, gue tuh ini kan sebenarnya dari 2020 ya, udah lama banyak lah kayak temen gue posting si Raben gitu Iya. Raben posting. Raben tuh segala yang macam. adenya Igor kan? Yoi, terus kayak, ini gue tuh pengen banget datang Kak sebenarnya, tapi memang Kenapa sih kamu gengsi jadi anak hip hop gitu? No, Ih, enggak dong, aku tidak Mas, gengsi. apa? Enggak, tahun lalu bentrok. Oh bentrok malasan, Iya. bentrok banget. Aku Iya, ke betul. Bandung, aku ke Bandung. Dia bentrok sama festival lain. Anjing nggak maksudnya? Emang Gila lu kayak ibu tiri aja. Ya tapi gue pengen banget tahun ini datang sih, gue pengen nyoba experience. Ya harus dong, harus dong. Gue suka hip hop gitu ya, tapi memang Apa yang lu suka? Tapi- Hip hop. Hip hop apa hip hop? Oh, hip hop. ya tapi gue beneran ngikutin tuh hip hop tuh kayak jujur gue cuma ngikutin lokal kalau gue. Ya. Oke, justru itu Iya. gitu. Yang luar Dulu- pun sebenarnya lu tahu. Tahu. Tapi yang mainstream parah. Iya. Yang model kayak Eminem. Gue Tupac tahu tapi nggak dengerin lagunya gitu. Tapi kalau lokal tuh gue dulu ada apa? Siapa? Yang sini, aduh gue dulu nonton di MTV mulu tuh, yang satunya udah almarhum. JD siapa yang aduh ada Oh, Soul ID. Soul ID. Wah, ID. nah kebetulan banget tahun ini tuh spesial banget. Tahun ini tuh spesial banget. Selain kita ada international artist finally gitu ya. Kan sebentar international artist itu kita ada The Baby, ada Lil Pump, ada Flow, ada Yukyum sama Loco dari Korea. Oke. Nah, di national artistnya nih, local heroesnya nih, Soul ID setelah vakum Iya. berapa lama itu Gila, lama banget. mereka Akhirnya muncul lagi di Di Flaps. Flaps. Gue agak kaget ketika ada nama Soul ID sih, Yes. karena waktu zamannya Soul Nation, yang gue incer tuh gue inget banget masih kayak Psychoji, Iya. Soul ID Iya. gitu kan. Itu Iya. ngebujuknya udah dari tahun 2020. Ini menarik. Sampai akhirnya mereka mau itu gimana? Tahun ini itu kalau nggak salah tahun mereka berkarya 20 tahun kalau nggak Oh iya. salah. Iya. Mereka tuh sebenarnya nggak pernah officially bubar. Enggak, cuman memang vakum nggak, aja. Vakum aja gitu. Jadi kan. ini ajang reuniannya Soul Betul. ID di Flaps. Flaps. Gila, Dan kece. itu ngebujuknya dari tahun 2020. Apa yang bikin mereka akhirnya, oke gue mau deh, ayo main gitu. Ya gue rasa mungkin emang sudah saatnya ya. Iya Soalnya sih. kan ditunggu banget. Menurut gue dia salah satu grup yang sampai sekarang tuh gue belum melihat gitu ada grup lain yang iya sama lagi. kayak mereka gitu. Iya, gue setuju Dari lagi. harmonization-nya, dari cara mereka membawakan, terus kemudian koreografinya itu keren Iya. banget sih. Jadi I think this year it's gonna be a great comeback gitu buat mereka. Terutama buat Terbaik. orang-orang yang Terbaik. mungkin angkatan kita kali ya. Iya, makanya. Yang besar di tahun 2000-an. 2000-an awal. Angkatan Ojan ya, kenapa Jan? Tambahan, Soul ID adalah salah satu yang bisa ngalahin top chart saat era Melayu meneraja. Oh iya, Oh bener iya, tuh. betul. Lagu Bener. Boogie Time. Iya, benar. Iya, sama Oke, idola, sama idola. Makanya lu di sini kampret. Disuruh sini susah banget lo. Iyalah, itu lost man. Oke. Jangan lo kata gue ngawas, jangan nih Soul kayak yang ID ini. ngalahin era Melayu tahun 2010. Dia Betul. nomor 1 chart. Di Boogie Time itu kan? Boogie Time. Awas lu ya. Oke, teriak-teriak sama maling. Dia nggak ngajak berantem. Tenang aja. Angel banget. East Coast, West Coast. Itu lagi pengen dihilangin.
Itu Ali. Oh di sini ada juga ternyata ya. Lirik lagunya sama Kan persis. berarti salah satu hal yang menarik karena Soul ID akhirnya main lagi Iya, gitu ya. betul. Yap. Tadi ada beberapa penampil dari luar juga ya, Iya. internasional. Betul. Isunya nih, gue nggak tahu sih sampai ke lo atau enggak. Coba. Katanya ada nama besar juga yang akan Di luar 5 yang udah disebutin Iya, tadi, di luar yang udah ada di poster. katanya. Posternya udah rilis kan? Udah rilis, Udah udah kan? full line up-nya sebenarnya udah full. rilis. Berarti itu cuma hoax aja ya. Hoax Isunya Kendrick. Ya Datang aja diaminin dulu. aja. Ya, yo. Diaminin aja. Datang aja dulu ya, datang aja dulu. Siapa tahu ada kejutan, ya kan? Iya, Kita iya. nggak tahu. Iya. Udah hampir pasti sih, apalagi kalau untuk musisian yang lokal ya, Iya. gua rasa akan memberikan yang Iya terbaiknya. Tapi yang mengejutkan juga dari poster Iya. line up itu kan ada yang musisi yang kita kenal bukan musisi hip hop ya. Iya lagi. Siapa tuh? Ada Malik kalau nggak salah. Ya, sebenarnya kalau dibilang bukan hip hop, Malik tuh pop masuk dia. Masuk. Rock kayaknya udah pernah diundang deh. Abis itu dia hip hop masuk. Fang. Jago ya. Iya. Fang juga masuk iya. gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat terusnya dia itu juga masih Iya sih. meper Iya, ke iya. Ada ya? R&B Gua setuju. itu Tapi lu masih ini nggak ada. sih, apa namanya, ada tuntutan dari promotor atau penyelenggara acara, lu bikin satu yang beda atau itu Arrangement. dibebaskan aja? Kalau bisa sih memang harus bawa sedikit terusnya ke R&B, hip hop atau soul gitu. Oh itu di address ke mereka ya? Iya, di address gitu. Karena sebenarnya hip hop dan R&B dan soul itu kan emang udah lama banget ya ada gitu. Dan pop pun bisa ada pop R&B. Sebenarnya kalau misalnya kayak kemarin nih tahun lalu ada perdebatan nih, Raisa tuh ngapain pop ada di situ? Sebenarnya kalau lo dengerin lagu-lagu sebelumnya itu R&B banget. Iya lagi. Oh iya, Raisa ya. Gitu. Gue setuju kalau gitu. itu. Jadi Kunto juga ya? Kunto juga sebenarnya ada gitu, ada Unsur-unsurnya. iya, apa ya, kayak sisihannya lah gitu ke situ gitu. Ya. Jadi Menurut gue salah satu yang harus lo incer juga musisi-musisi yang non hip hopnya ini nih sebenarnya. Iya. Karena pasti memberikan satu hal yang beda juga. Betul. Selain lo nonton idola lo yang Iya, lain Bener gitu. sih, bener. Mungkin ngerubah aransemen lagu. Iya, Iya, jadi betul, penasaran justru betul. kalau gue pribadi. yang menarik juga sebenarnya kita ada selain ada juga ada beberapa rapper dari Papua. Ada yang keren banget namanya yang kayak Hollandia gitu-gitu juga kayaknya kita harus tonton. Karena nggak banyak yang tahu kan. Iya betul, dan tapi mereka tuh gede banget gitu, followersnya tuh keren banyak banget. Ada juga yang dari Siapa aja yang mau lo highlight berarti? Hollandia 98, terus Itu dari kemudian mana? dari Papua. Dari Papua, Oke, Hollandia Hollandia 98. Oke. Terus itu keren banget, dia kayak old school hip hop banget yang G-funk gitu. Wah, anjir. 90s, Iya. zaman-zamannya ini Babyface. LL Cool J gitu-gitu. Ya enggak LL Cool Nggak selama J itu? juga Ya, gitu. dicuekin. Gua don't call it comeback. Apa sih liriknya? Gua udah mendapat lagu Gue itu. serahkan ke lo, gue serahkan ke lo. Dia nggak mau bantuin juga. Mampus. Cool J lu. Makanya jadi diri sendiri aja, LL bro. Cool J lu. Jadi diri sendiri. Gua ya. Biar safe aja, bro. Emang di Yourself itu gue bego. Kan gue demen. Tupac tuh gue masih denger yang Apa? Talks Mansion. Itu enak banget lagunya kan. ya. Keren. A place to spend my quiet night. Keren. Asik. Ya kan? Keren banget ya anaknya. Gue suka Gua MIA. semua genre, MIA. Kampel. Gue semua genre bro. Gua. Apalagi selain Hollandia? Kemudian dari Medan ada Nartok. Naruto. Ini lu nyarinya bagaimana sih? Oh iya, ini gimana sih? Nyarinya gimana sih lu? Lu Scoutingnya? kesana apa cuman kayak Enggak. dari YouTube atau apa Enggak, gitu? kebetulan Apa dari temen? gua tuh sama Tuan 13 sempat Upi. punya sama Upi itu sempat punya apa ya YouTube channel gitu lah namanya Hip Hop Hore, dan itu tuh kita emang sengaja menyoroti lokal-lokal talent dari Oke. berbagai daerah di Indonesia gitu. Oke, dan itu mereka yang aktif akhirnya negor sana sini atau Iya, justru kita lo yang emang jemput kita bola? cari, Oh iya? kita cari dari. Sebenarnya kalau kita lo search aja ya hip hop Papua, hip hop Aceh, hip hop Muncul Medan, sendiri tuh? itu muncul Banyak banget. gitu loh. Dan jadi memang mereka banyak sekali bergerilya di YouTube gitu, di Iya, sosial di channel- media, di sosial media masing-masing. terutama YouTube ya gitu. Yap. Jadi dari situ ya emang misi kita di Papua itu untuk ngangkat mereka supaya Iya sih. banyak kedengeran lebih banyak lagi gitu. Karena kan
ya kalau kita lihat media biasanya ngangkat yang sama-sama aja. Benar. Ya. Gitu Ya, kan. itu Nah lagi ini kan. saatnya sebenarnya banyak sekali talent-talent keren dari Aceh sampai Papua yang mereka tuh sudah menggunakan dialek mereka sendiri, bahasa gitu. mereka sendiri. Papua pakai bahasa Papua gitu. Terus Sunda, kemudian dari Sunda juga ada Sundanis. Ada Sundanis hip hop gitu kan. Dan mereka baru aja ke Jepang loh. Mereka di-invite ke Jepang. Biasanya gitu-gitu malah mainnya jauh-jauh ya Kak. Iya. Maksudnya kayak mungkin di media tuh nggak pernah kelihatan. Sayangnya gitu Pak, mereka harus effort segitunya dulu Iya. baru akhirnya dilirik padahal Iya. mereka akhirnya udah besar sendiri namanya. Bahkan jadinya mereka, ya gue nggak perlu media sekarang Iya. gitu. Jadi kayak gitu mal. Kalau hip hop Pasia. Betul. Pasia media yang bisa menyuarakan mereka, Pak. Ya, Gue setuju Jan. betul. you got that right. Nice. Jangan lupa sama Los Pakualamus. Oh betul, itu juga ada Alas Pakualamas dari Jogja. Jadi banyak banget benar-benar yang dari mulai yang emang hidden gem ya, sampai gue juga punya special tribute gitu, like special project. Oke. Satu tribute to Glenn Fredly. Oke. Iya, Kan? itu juga menarik banget itu. Menarik, Dengan menarik. ada Kakak Sleng, ada Anmes dan juga ada Mutia Ayu. Ada Anmes. Terbaik. Terbaik. Iya, dengan Debaku Cakar ya. Iya. gitu. Itu ada di hari Yang menarik kedua. Kakak Sleng tahu. Iya lagi. Iya, buat nyanyi lagu-lagu Glenn tuh gimana nantinya? Wah, gue jujur penasaran Kakak Sleng ya. Iya. Minggu lalu kita ngomongin Bim Bim, sekarang Kakak Sleng. Keren. Lu nggak usah ngomongin lebih jauh ya. Karena minggu lalu nggak ada isinya ngomongin Bim Bim orang kampret. Ya kan gue bilang gue pernah kenalan Kak sama Bim Bim. Nggak usah. Oke, dari Belum selesai. Iya, itu ada lanjut. tribute Glenn, itu tribute Glenn. Terus Iya. ada lagi tahun ini itu sebenarnya Flav juga mengangkat tema Unity. Apa? Unity. Unity, oke. Gitu kan. Unity itu kayak emang kebersamaan aja hip hop itu has been in secara global. Ya. Itu dirayakan 50 tahunnya hip hop di Agustus nanti. secara global. Secara global. Di Indonesia, kalau kita ambil dari parameternya album dirilisnya Iwaka, Ku Ingin Kembali itu 30 tahun hip hop Indonesia. Gila, Iwaknya Lumayan, itu udah lama banget. Betul, dari album Ku Itu Ingin 9 Kembali. berapa ya? 93. 93. 93. Jadi kita punya special project tribute to Iwaka. Oh, gila. Dimana di dalamnya itu Ada bukan siapa? Iwa yang nyanyi. Siapa? Ada salah satunya Ojan Sisitif. Jangan lu sini dong, Jan ya. Promo ini. Lo ngambil bagian apa sih itu kan? Ngambil bagian dia pasti lo. Nggak kayaknya tuh deh. Selama mentari bersinar, hari-hari sepi tanpa dirimu. Kebayang nggak lo? Ini musisi-musisi kayak ada Ojan Sisitif, ada Tuhan 13, ada Inul Daratista. Yang bener lo Kak. Iya. Wah anjing. Iya ya. Ini Terbaik kita ya. lihat udah senior loh, tapi secara industri Dia masih Iwa mau loh. lebih senior lagi. Iya. Ada Iwa lebih jauh lagi, Pak. Iya, ada Marcel Siaan, ada gila. ada P-Squad. Ini masing-masing yang tadi lu sebutin akan buat satu lagu. Iya, Terbaik. iya dan Terbaik. lo kebayang gak sih siapa yang bakal bawain Batman Kasarung, siapa yang bakal ngebawain Kram Otak, siapa yang bakal bawain apa sih Iya. gitu. Itu Iwa itu akan hanya nonton aja nanti gitu. Tapi dia ada perform juga kan? Nggak tahu, lo harus datang untuk Oke, bisa siap. tahu. Gitu. Bapak Lo Kusuma. harus datang. Bapak Kusuma, siapa yang nyanyi malam ini indah? Gue mau nyanyi nombok dong. Oh iya Nah, bener. Bong nombok Hidup dong. di lapangan. Gue tadi salah. Bong nombok dong. Hidup di lapangan. Emang gua gelandang. Ajak homicide dong, homicide. Homicide, kayaknya emang belum Belum ngomong ya. lagi ya gitu. Karena soal ini mau. Terus Yang Jawa tuh yang dulu gua dengerin itu. siapa? Killer DJ tuh ya? Jogja Oh, itu salah satu Hip Hop ibu-ibu Foundation. juga. Oh iya itu. Jogja Hip Hop Gua dengerin Foundation tuh. belum, tahun ini belum main lagi gitu. Tahun lalu Tapi main dia ya? tahun 2021. Oh pas. Oh sempet online. main yang pas online. Ya betul. Gua suka tuh dia. Sama. Iya. Ojo ngece karo wong ora duwe gitu-gitu lah lagunya. Jogja. Itu mah. Iya, Ya, itu. Jok, Jogja. itu enggak itu waktu itu pas Jogja istimewa. Pas dinyanyiin Iya. lagi panas-panasnya. Iya itu. bener. Bener lagi. Kak, tapi ngomongin tadi apa ya? Gue tadi gue ini jujur ya, maksudnya gue tidak terlalu mengikuti Iya, scene pengen hip hop, tapi di satu sisi gue suka banget sama soal ID hip hop Indo sih gue lebih Iya. tepatnya. Nah, dari Flav sendiri dan lu sih Kak sebagai pelakunya gitu ya, apakah lu terbersit di kepala lu buat bikin kayak arsip
si hip hop sendiri gitu ya, dari awal sampai nanti kan katanya Agustus perayaan 50 tahun gitu, Indonesia 30 tahun. Ada nggak Kak? Jadi sebenarnya at the same time gue juga sedang melakukan riset di mana nanti yang outcome-nya pada saat kalian masuk di pintu masuk Kevlav, sebelah kiri itu adalah perjalanan hip hop dari tahun 93 sampai Foto-foto kah? Foto dan juga history. 15 tahun pertama, kemudian pas pulang itu 15 tahun terakhir. Wah, lucu banget. Untung background-nya edukatif tau. Edukasi gitu. Nggak kepikiran pasti orang-orang harusnya. Tapi memang disclaimer-nya adalah itu hanya awalan. Gue berharap dari situ karena nggak mungkin dalam waktu sesingkat meng-cover semuanya kan nggak mungkin banget. Gitu. Karena butuh waktu yang panjang. Betul gitu. Harapannya dari situ apakah akan ada zine-nya, apakah ada webnya mungkin, yang lain-lainnya gitu. Tapi buku ini ya, buku digital ya. Takutnya nggak ada yang orang udah pernah. Pengennya sih gitu sih, gitu kayak ceritanya Chuck D yang hip hop journey segala macam. Website soalnya bisa diupdate. Betul. Sejarah hip hop pertama siapa? Satu channel itu, satu landing page itu segala macam hip hop Indonesia ada di situ. Benar. Gitu. Jadi hopefully nanti pas masuk bisa sambil baca, sambil lihat tuh ini ada siapa gitu. By the way, karena kita belum pernah ketemu 4 tahun ini ya ke belakang. Kenapa namanya Flav sih? Apaan sih tuh? Kayak ada lagu tuh. Siapa tahu gue nggak tahu. Siapa tahu gua tahu dong. Lebih banyak dia. Iya. Flava gitu kan, Flava MC, terus ada Bring the Flava gitu kan. Ini dari Flavor. Dari Flavor. Rasa jadi, ya rasa. Jadi ini membawa banyak rasa untuk karena memang pengunjung. 50 tahun itu kan karena teknologi dan segala macamnya, akulturasi berbagai macam. Hip hop itu udah sangat, trap music itu udah sangat bervariasi gitu. Udah nggak zamannya kita kayaknya mikir kayak hip hop itu harus old school, hip hop harus gimana gitu. Kenapa kita nggak menselebrasi berbagai macam diversity yang ada di rap music? Gitu. Tapi kalau dari pandangan lu aja, secara industri aja ya, buat hip hop lokal, itu seperti apa sih? Maksudnya apakah si hip hoppers ini akan bisa, ya pokoknya rapper ini akan masih bisa hidup masih di Indonesia sebenarnya untuk menjadi musisi ya? Selagi masih bernafas mas. Keren dia sih benar. Selama belum pakai kateter segala macem ya. Maksud gua bukan itu Bahlul. Aduh. Kan ini kan scene yang maksudnya cukup spesifik. Tapi yang mengembarinya banyak juga. Tapi pasti kayak misalkan lu dah masih umur 17. Lu udah pakai pakaian ala-ala hip hop gitu kan. Lu minta izin sama mak lo jadi musisi hip hop. Gue kan takutnya masih ada yang banyak yang ngelarang gitu. Seperti apa sih sekarang? Kalau memang secara skena itu sangat menggeliat gitu loh. Dari Aceh sampai Papua itu ada. Secara ibaratnya ke setiap secara grassrootsnya ada, setiap daerah itu pasti ada. Ada either yang mungkin rapnya gitu, ada juga yang di suatu daerah mungkin rapnya nggak terlalu tapi graffitinya naik, b-boynya lebih gimana gitu. Jadi kita kalau ngomongin hip hop kan nggak cuma rap ya, tapi ada b-boy, graffiti gitu, terus DJ. Nah, kalau kita ngomongin industri secara keseluruhan, memang gue rasa masih harus terus berjuang gitu, karena memang di Indonesia lebih banyak pop, rock gitu kan, dangdut gitu. Tapi dengan adanya Spotify, digital platform, sosial media juga, itu memungkinkan pelaku-pelakunya itu untuk menggunakannya semaksimal mungkin, itu mencari fanbase gitu, kemudian kayak Jumat Gombrong lah gitu, itu kan juga ada di Jogja, itu kan juga mereka berawal dari ya udah komunitas gitu, terus makin lama ternyata yang banyak bawain di Jogjanya sendiri itu mereka gede, akhirnya mereka bisa perform di Jakarta gitu. NDXAK gitu kan, keren banget itu juga dari Jogja, terus itu mereka bisa sampai ke festival-festival. Sekarang udah headliner itu. Sudah mulai banyak yang datang diundang untuk ke festival-festival. Harapan ya semakin banyak performer
hip hop itu rapper-rapper yang diundang di festival-festival multi genre gitu, nggak cuman selipan aja. Dan bukan cuman main di kayak Fluff sendiri kan? Karena dan justru sebenarnya visinya Fluff dari Fluff dibuat itu siapapun yang datang dari pengunjung sampai juga mungkin label atau radio, media itu mereka akan lihat, wah ternyata ada ini talent dari Medan, hip hop Solo tuh ada keren banget dan harapannya dari situ mereka akan lebih terekspos terus bisa dapat manggung atau macam-macam gitu. Tapi kalau ngomongin scene hip hop sendiri ini kan mungkin udah jadi rahasia umum ya kayak apa ya? Ada geng-gengan gitu ya segala macam dan ada nggak Kak? Emang di sini ada? Gue pikir di Amerika doang begitu-begitu. Iya. Gue rasa sih itu sama aja ya di skena manapun. Sebenarnya bukan cuma hip hop sih kayak Apa kalau di Amerika kan yang kita tahu kan ada East Coast, West Coast. Iya. Di sini apa? Depok Bekasi bukan? Ngapain tuh mereka musuhan tuh? nggak apa. Tapi kan ini udah jadi cerita masyarakat lah gitu ya. Masih ada yang ada bersih tegang dan segala macam lah. Nah, Kak dari lu sendiri ketika lu nawarin, gue nggak tahu sih apakah dari lu atau ada timnya lagi yang nawarin untuk main, ada nggak kayak lu main yuk di Flaps gitu? Terus Dia kayak, main nggak gitu ya? Ada yang ngomong gitu ya? Atau mungkin kayak nggak deh gue nggak mau ke arah sana. Ada gitu nggak sih Kak? Gue mau ngomong arah sana tuh siapa? Maksudnya kayak nggak deh gue nggak mau main acara gede, gue cukup di grassroots aja gitu-gitu. Enggak sih so Idealis far. banget gitu. Enggak sih so far gue nggak ngelihat ya ada tendensi seperti itu gitu. Tapi majority lebih kepada kayak musisi siapapun itu mereka ada kondisi di mana mereka mungkin nggak mau main kalau ada sponsornya brand tertentu. Lebih ke situ ya? Lebih ke situ. Ya, Nggak ada yang kalau gue mau main kalau dia main, nggak ada. Enggak sih. Misalkan gue nggak mau manggung kalau ada Pak Tarno ya. Gue ngapain gue udah manggung? Orang disulap, Pak Tarno di beat Kan ganggu. Kok dia keluarin kelinci? Gak ada ya? Gak ada sih. Bagus paling cuma ke sponsor aja ya. Iya, lebih kepada situ. Tapi maksudnya balik lagi ya apa ya? Gue sih lebih pingin emang ngenalin ini platform, ini tuh rumah buat mereka untuk mereka bisa menunjukkan ya siapa mereka. Tapi sekarang mereka tuh mostly masih localized banget ya, maksudnya yang Papua nih belum ngobrol-ngobrol sama yang Medan ya? Gak juga. Tapi ada beberapa sebenarnya yang akhirnya ada gitu kan. Maksudnya dengan era sosial media itu memungkinkan sekali gitu loh untuk orang. Dan yang menariknya tuh kita kan punya program battle itu yang kita punya dibanding festival lain festival lain itu nggak punya. Program battle-nya tuh kita jalinin online dulu. Oh online dulu? Oh jadi ada kurasinya dulu, seleksi gitu enggak? Iya jadi kayak misalnya contoh nih kita baru selesai itu B-Boy sama si Open Style. Mereka upload video submission-nya, terus kemudian dijuriin gitu. Nah nanti yang top 6-nya dari masing-masing kategori kita bawa ke Jakarta. Kita bawa ke Jakarta, nanti mereka battle sama yang peserta dari Jabodetabek. Dari situ memungkinkan lah mereka ketemu, terus mereka kenalan. Freestyle rap juga gitu, yang akhirnya tuh terbentuk sendiri gitu bahwa begitu freestyle rapnya si dari kita tuh pemenangnya kemarin freestyle rap tahun lalu tuh dari Papua. Tahun lalu? Tahun sebelumnya dari Medan. Tahun sebelumnya lagi dari mana? Nah udah kalau udah mereka begitu freestyle rap lagi dibuka nih, itu langsung pada udah sapin video, udah tahu tuh mereka seperti apa. Nah makanya dibilang pada saat Fluff itu mereka bisa datang ke Jakarta, diundang ke Jakarta karena masuk audisi itu, masuk top 6, top 8 segala macam. Itu mereka bilang Fluff itu hari rayanya anak hip hop. Waduh. Lebaran ya, makasih. Segala macam. Ini mereka ngumpul lah udah dan terciptalah kolaborasi. Jadi kalau orang-orang yang mungkin belum pernah nonton dan pengen buat nonton si battle ini udah orang-orang terbaiknya nih ya yang akan hadir dan tampil di sana. Dan dari seluruh Indonesia loh, kita fasilitasi mereka, kita bawa, kita bayarin akomodasi transportasinya walaupun dari Papua pun. Tahu beres lah ya. Iya gitu. Untuk ya supaya mereka bisa nunjukin skill mereka. Gue tuh pengen banget, gue kan sering nonton battle di sosmed ya. Siapa? Gue. Kan suka muncul di timeline kan. Gue pengen cuman kayak gini. Gitu kalau ada yang jago. Iya, gue tahu. Suka ada yang gitu. Ada. Kita nggak bisa bro. Di sini kita belum ada momennya. Ya, gue pengen gitu. Iya.
Iya. Kan tapi itu biasanya perorangan atau berkelompok ya? Perorangan, kalau freestyle rap itu perorangan. Oke. Gitu. Terus kemudian kita juga one on one sih gitu. Oh, oke. Tidak ada beatbox juga gitu. Beatboxnya itu Beatbox tuh keren banget. maksudnya diadu juga atau enggak kan? Iyalah. Oh diadu juga? Itu nilainya gimana Kak kalau beatbox? Kan bisa suara ikan ya? Bisa suara ikan? Suara Bisa ikan. ya? Coba gimana? Coba. Belebek. Dilakuin Nggak lagi. tahu gua. Ego kan Justru itu sulitnya. Suara ikan gimana? Iya. Oh, gitu. Technicality-nya gitu. Terus kemudian ya variasinya gitu kan. Iya. Aduh, aktivitinya banyak banget. Banyak Nggak banget. cuma lo nonton idola-idola lo, tapi ada battle rap, Iya. terus ada battle beatbox. Iya. Ada apa lagi? Battle graffiti. Battle graffiti. DJ battle. Terus kemudian ada nanti juga ada workshop graffiti bareng sama Diton King gitu. Terus ada juga kita juga punya kok kan gue jadi lupa tuh. Ayo. DPR Ghetto. DPR gitu, di bawah pohon rindang gitu loh. Iya, jadi bener. kita ada lo kalau misalnya nih datang rambutnya masih berantakan nih, Iya. terus lo pengen di stylein di fluff, lo bisa tuh. Di bawah pohon rindang bener. Kita kerja sama Hair Nerds. Nah, Wah, lo mau di Hair Nerds lagi. apa namanya di conro atau bisa. itu bisa gitu. Dan itu lo gila, bayar keren. seikhlasnya. Wah keren banget. Bro, Hernert Bob. Gila ngantri. Iya. Nggak pernah. Gua Eko Barbershop Arjuna. Nih, Pantes. makanya sekarang pakai topi. Iya. Lupa bawa pomade. Soalnya itu rambutnya warna. Diam lo, Eko denger nih. Eko denger, kesian Eko. Tapi menarik banget dari tadi yang kayak aku jelasin ya, banyak Kayak banget. Kan gue manggilnya kakak. Konami. Iya. Kayak King. Banyak banget program yang ada di dalam Flaps itu Ya. sendiri. Tapi kalau dari kayak aku sendiri, pasti kan semuanya apa ya? Lu suka lah sama programnya sendiri. Tapi yang menurut lu, anjir ini kok keren banget, gue bisa bikin ini ya. Yang mana Kak? Yang kayak, ini nih gitu. Aduh. Dari sekian banyak program yang tadi lu sebutin. Apa ya? Yang paling banyak animonya deh. Atau mungkin gini kali, yang effort lo paling gede untuk Iya. melakukan itu. Dan ternyata yang mau banyak gitu. Battle rap kah? Atau mungkin menyatukan soul ID kah? Nggak tahu sih, semuanya menurut gue sih emang Capek ya? Semuanya capek ya? Aduh sih, capek. Capek bikin vlognya capek. Aduh. Lo pikir bikin kue? Festival ini sampai festival. nggak tidur ini. Berapa lama persiapannya Kak? 2 tahun? Setahun? Nah ini gokilnya tahun ini tuh cuma dikasih persiapan tuh dari April. Gila, yang bener loh. April, Mei, Juni. 4 bulan. 4 bulan. Iya. 4 bulan. Nah, Aprilnya itu pun juga udah akhir April habis Lebaran baru bisa. Oh iya, April lebaran, bro. Oh iya benar. April lebaran. Ini Mei apply berarti. di ini Gi, apply di istana buat kayak makan malam NTT, KTT non blok ya. Ya kayak Wisnu Tama. Bisa. 4 bulan jadi festival. Yang butuh project manager. Salah ya. Tapi seru banget sih salah satu festival yang patut dikunjungi ya di tahun ini ya. Setuju gue. Dari sekian Gue kayak banyak pengen festival yang bawa ada. bini gue. Bini gue hip hop. Oh, oke. Namanya itu. Hai hip hop sini. Gitu. Bukan genre, bukan genre. Nama bini lu Murni anjing. Murni susu. Nuri bego. Murni tanpa dicampur. Lagu siapa Jan? Murni tanpa dicampur. Murtad itu Oh, iya bener. akronimnya, Murni Iya, iya, tanpa iya. dicampur. Lagu band anak kampus lu. Siapa? Murni tanpa dicampur. Oh iya ada. Iya kan? Siba. Bukan. Ada sih. Boleh ngomongin Flash gak? Oh iya. Ngapain ngomongin band temennya dia? Ganti. Pokoknya hip hop lah. Kak, tadi gua menarik. Hip hop till I die. Gue menarik tadi lu bilang ada Jumat Gombrong. Iya. Itu cuma ada di Jogja atau? Enggak, kalau Jumat Gorbos sebenarnya tahun lalu. Oke. Gitu. Yang tahun ini dari Jogja itu ada NXAK, ada Los Pakualamos gitu. Jumat Gombrong itu nama grup berarti. Nama ya bisa dibilang Apa nama gerakan? Nama bisa dibilang mungkin dia komunitas atau kolektif, kolektif. Oh. Jadi di situ ada Mario Zwinkel, terus kemudian ada siapa? Enggak, Kelan beda lagi. Kelan tuh Crazy Brazy. Oke. Kelan juga udah kita bawa tahun lalu gitu. Pokoknya banyak ada Bacil di dalam situ. Oh, ada Bacil. Gitu. Jadi sebenarnya emang banyak banget itu yang keren-keren di. Gue banyak banget loh yang gue nggak tahu. Nah, makanya lo datang. Iya. Gua pada Karena gue cuma tahu terakhir kayak mostly yang gue tahu banyak itu ya angkatan lu. Iya lagi, Kak. Iya, Bener angkatan lagi. zaman gue Sumpah. muda. Apalagi kalau untuk ya misalnya kalau
Rainya Ran kan gue tahu punya ke arah sana ya. Tahu gara-gara dia Ran gitu misalnya. Tapi kayak Tuan 13 juga karena seviral itu gue jadinya akhirnya tahu dan suka juga gitu. Sebenarnya banyak banget kayak ada namanya tuh Bennett AK gitu. Apa itu? Nama performer. Nama orang. Bennett AK dia itu bawain drill gitu. Drill itu kan kayak di UK hip hop yang udah nyatu sama di UK lah gitu. Jenis hip hop rap style gitu. Terus kemudian musiknya. Terus kemudian ada Jessica James, terus ada Northside Kings, dia kolektif dari Tanjung Priok dari arah sana. Gue tahu tuh. Iya, Carlo Agus dan Ya kok lo punya website ini enggak Hip Hop 101? Gue kayak mesti banyak belajar nih. Gue enggak tahu. Makanya justru datang karena gue tuh pengennya yang datang itu lihat gitu loh bagaimana keren-kerennya sekali insya Allah. Gitu, talent-talentnya. Kalau nggak ada R&B and soul. job nge-MC gue dateng. Ya. Karena gue lebih suka uang kan lo tahu. Iya, nggak apa-apa. Lo doain nggak ada MC. Oh, kok nggak boleh dong, gue harus doain yang lo yang terbaik. Iya. Tapi gue pengen dateng. Bro. Iya nggak apa-apa, lo harus memilih. Tanggal 30 kita MC. Di mana? Surabaya. Tanggal berapa? Di Tanggal Surabaya. 30. Ah, lo nggak Kok asik. gue tahu? Gue nggak tahu gue nge-MC. Lo nggak Baru ada kasih tahu. Lo nggak keep it real, bro. You know, keep it real, bro. Lu kan dua hari. Tapi nggak gue ambil Kak, dia aja yang ngambil. Dua hari. Gue ke Flaps. Oh, Lu yang iya. ngasih, lu ngasih. Nggak asik. Kelas kan 2 hari. Asik bro. Keep it real. Sekarang kita ngomongin Asik. jadwal. Anjing Asik, banget lu. bro. Fitnah di YouTube lu. Aduh, sini kamu. Flash kan 2 hari. Ya. Ada perbedaan nggak atau gimana nih maksudnya buat orang-orang lah yang cuma bisa nonton 1 hari aja gitu misalnya? Iya, kan sebenarnya kalau lihat full line up-nya udah ada. Ya, Jadi silakan dari Instagram ya. Iya lu nggak pakai rahasia-rahasia ya? Iya, Hari ini tuh langsung blok bro, gitu. Ya udah, hari ini, kan biasanya udah. tuh setelah kita purchasing tiket baru kita tahu oh si anjing main di sini. Iya Gitu. benar. Nggak, Nggak, tapi dia nggak ada gitu. Biar. Jadi emang ya bedanya ya emang performanya udah Ya, pasti. Ya. Dan battle rap-nya itu dibagi kalau yang untuk Oh 2 harinya ada? Ya, B-Boy sama Open Style itu tanggal 29, beatbox itu tanggal 29, 30 itu freestyle rap sama Ya. gitu. Oh, oke. Terus tapi mostly activation-nya kayak ada thrift shop, terus kemudian ada thrift shop juga? ada thrift, Keren ada banget. thrifting, terus kemudian ada captivation yang lo suka snapback gitu, itu juga ada, lo bisa purchase di situ. Gua banget lagi snapback. Terus Snapback tuh yang mana? ada Topi. topi-topi gitu, terus Gue pikir ada back tuh Kalau ini topi Singapura. Iya Singapura. Ada Singapura tuh Kak. Iya. Ini kan beli di toko ini gantungan kunci di bandara. Terus lu hobi banget lagi pakai itu. Gue gak punya lagi setan yang buat ini doang. Gue tiap beli basket segini nih tenggelam semuanya. Lu udah Oke, lanjut Kak. Ya. apalagi ya, pokoknya ya, activation-nya terus ada. Sebenarnya kesenangannya 2 hari itu ada terus, ya cuman orangnya beda-beda, gitu aja kan. Tapi yang Activation-nya tapi tadi Iwake tanggal berapa? Iwake tanggal 29. Wah, Itu hari keberapa? Hari pertama ya? Hari itu Iwake tanggal 29, Hip Hop Reggae Connection, kita juga punya Tony Q. gitu? Wah gila. Tony Q? Ada Tony Q, kita datangin Ada- untuk ada rap berkolaborasi. of rap Jadi, ada kolab apa? Rap of rap? Man nggak? Enggak. Oh enggak. Gitu. Jadi kita reggae itu kan deket juga rootsnya Iya, sama betul. hip hop ya. Betul. Jadi kita punya special project Another One itu adalah Hip Hop Reggae Connection. Di situ ada Tony Q yang berkolaborasi dengan Iwa, ada Conrad Good Vibration sama Tuan 13, ada Ras Muhammad sama Mario Zwinkel, ada Coconut Trees. Wih, Coconut Trees? Mm-mm, Coconut Trees almarhum? Bukan dong bandnya. Itu apa? Iya bandnya maksudnya, yang Coconut Trees Terus- Stephen kan? Iya, itu sama Rencong. Terus itu di tanggal 29, jadi ada tribute to Iwake, ada Hip Hop Reggae Connection, ada Paul Partoha. Gue juga main akhirnya gue memutuskan untuk main set sendiri di tahun ini gitu. Oh, tadi nggak mau ya? Enggak, susah, ribet, udah ngurusin orang-orang aja gua gitu. Capek. Bayar lagi gue. Udah capek dia. Iya, terus udah gitu, nah hari keduanya itu special tribute-nya adalah, special tribute-nya ada Glenn tribute to berarti. Glenn dan Indonesian Rap Time Machine. Itu apa Kak? Itu apa? Lo akan dibawa masuk ke mesin waktu di mana Wow. dari awal ada Iwa, ada Denada. Mash up gitu ya? Ada Denada? Mash up gitu ya? Ada Denada. Wah gila, nanya-nanya dari tadi, ini Denada Iya. belum disebut-sebut. Ada Denada. Denada sebenarnya udah main tahun lalu. Oh iya? Gue tau main. Apa R&B diva. Kujilang hari, kujilang. Maaf kaget ya, kan lagu Denada gitu. Kujilang hari, kujilang kang aja mentari.
Maaf ya. Iya, Denada terus udah gitu sampai ke kaget. era Neo. Oh, sampai wajib. era Iya, ke- Neo ada juga. Ada Neo-nya. Neo lah. Emang Iya, oke. Neo, kecuali Derry. Derry masih sekolah. Oh, Mereka masih aktif sosmed. Iya, sampai Oh, tahu. Ojan tahu. Derry, gitu. Ojan tahu September pulang Sampai katanya. ke era Lace, kemudian Oke. Lace. sama Ariel Nayaka, Ramen Girl. Itu Oh jadi iya, Ramen Girl juga ada di lain. jadi 30 tahun hip hop itu dirangkum dalam Indonesian rap. Wah, gila. Dan di Time Machine itu yang nyanyi ya Ya, musisi-musisinya. Ada Sindikat 31 loh, Keras Sakti. Hah, bener lu. Ya bener, seekor kera terkurung terpenjara dalam. Itu salah satu lagu yang bikin Tak gua pernah berhenti. tahu hip hop. Ya, Yo, ya. Itu. Sama Jangan salah. Jangan salah, jangan Ya salah lo, Jan. Tidak ada di flyer bukan berarti dia nggak ada. Tahu ya. awas lo. Awas Jan. Jan. Sempak. Ada. Gue enggak, dia cuma jawab nggak ada di flyer belum tentu nggak ada. Udah gitu doang. Kita nggak bisa konfirmasi lebih jauh. Sorry ya Pak, kita beri tiketnya dulu aja ya. Walaupun Bapak bintang tamu ya. Busboy ada Busboy. Ada kok di Tahun layar. ini lagi nggak? Tahun ini Bukannya ada enggak. ya? Tahun lalu ada. Oh. Tahun ini lagi nggak? Gue kayak baca di line up. Berarti lo baca tahun lalu. Nah, Ngapain gue baca tahun lalu? Lah ada Busboy? Udah terjadi, ngapain gue baca? Bro. Apa lagi ya? Gue pengen nanya apa tadi ya? Denada udah, Neo udah. Colek. Tapi satu yang gue bikin gue penasaran, ini di luar konteks tadi ya. Nah, kita kan tahu nih kalau mau beli merchandise band, kita tuh mau kemana. Band ini. Nah, kalau hip hop tuh gimana Kak? Tinggal beli Adidas kan? Ya. Bukan anjing. Iya benar juga sih. Tinggal beli Adidas. Kalau misalnya lu nih, Yaku bikin merchandise itu biasanya atau yang lain-lain, itu gimana sih? sebenarnya sih emang di kita gerilanya di sosial media kita ya, tapi di Fluffs itu juga selain merchandise-nya Fluff, itu kita juga menawarkan untuk talent-talentnya itu untuk bisa jualan merchandise mereka di Fluffs gitu. Jadi kalau kalian memang ngefans sama salah satu line up-nya gitu ya, udah lo coba tanya aja gitu apakah akan dijual di Fluffs gitu. Jadi kita jualin merchandise-nya mereka gitu. Gue sebagai orang awam, ini salah satu pertanyaan yang pengen banget gue tanyain langsung ke seorang rapper atau pelaku ya. Ya. Kebetulan hari ini ada Yako, jadi pengen gue tanyain. Gue beneran awam banget Kak, jadi jangan menertawakan gue. Lu juga. Iya enggak bener. Dia cuma pengen nanya, emang bener ya kalau kita makan pete ngilangin baunya pakai jengkol? Dia pengen nanya itu. Kagak. Hah? Apa sih? Bego. Aduh Tuhan. Kenapa hip hop identik dengan baju yang kegedean? Bro. Gue pengen tahu banget sih asal muasalnya seperti apa. Oke, sebenarnya emang ya it's part of fashion juga ya gitu. Dari sananya juga mungkin lebih streetwear. Oke. Gitu, streetwear. Terus kemudian ya emang nyamannya seperti apa dan emang kan dari US ya. Itu. Kalau misalnya dibilang baggy itu emang mungkin dari style dari sono ya. Itu hip hop udah kayak nyamannya itu seperti itu, terus dari zaman mereka di DJ Cool Herc segala macam itu emang itu yang terbentuk baggy size shirt segala macam snapback and everything ya mungkin juga dari basketballs and everything like that dari situ sih gitu. Iya. Tapi kalau gue sendiri sebenarnya makin kesini udah makin macam-macam. Bener. Udah makin macam-macam. Bahkan lo mau jadi rapper tapi celananya yang lebih skinny, Ya, itu ada. juga Ada ada juga. juga. Bener, Gitu. bener. Kalau gue sih lebih kayak yang nyamannya apa aja sih itu, karena juga dekat juga kan sama subculture misalnya skate segala bener. macam. Bener. Gitu. Skate sama basket deket banget ya? Iya, Hip hop tuh. dan ya I think it's mostly because of comfortable side juga, terus ya streetwear itu juga pada saat itu seperti itu. Gitu. Menarik. Akhirnya gue tahu. Terima kasih Kak Yaku Sama-sama. atas Yang pete nggak jadi? penjelasannya. Hah? Yang pete jengkol nggak jadi ditanya? Lu Oh itu habis lu. makan Ampera 2 tak kemarin. Tiketing sudah dibuka sudah pasti. Ya di www.fluffs.id. Oh langsung di tempat lu? Langsung di website. Iya, Nggak kita pakai, memang jualannya di situ. Aplikasi Enggak, bantuan ya? enggak. Langsung dari website aja ya? Jadi langsung ke situ, kita ke website kita www.fluffs.id. Terus kemudian kita udah lagi buka pre-sale-nya. Oke, harga presale-nya adalah Kan gue jadi lupa. Nanti dilihat aja di Langsung website ya. Iya. Ya tapi Coba gua aja yang lihat. di Instagram juga ada untuk ya. 2 Gua aja yang lihat, hari, one day kita udah keluarin yang one day pass-nya Ya. sama yang 2 hari. Itu menurut gue lumayan terjangkau karena juga ada international artisnya dan itu ada 4 panggung. Nah tuh kamu bacain. Presale Daily Pass 840.000. Nah.
Presale 2-day pass 1,3 Ya. 40. Belum termasuk tax ya. Belum termasuk tax, and each individual ticket includes one pass to enter Ancol. Jadi you don't have Terus to kalian pay ya. to Ancol. Masuknya nggak, tapi kalau misalnya bawa pakai Entrance. mobil, Bayar ya mobil. mobilnya bayar. Oh iya, mobilnya bayar. Tapi Bukan orangnya doang. udah enggak. Ya. Gitu. Oh, jadi kalau di mobil gue isinya 4 udah beli tiket, nggak perlu bayar tiket masuk Ancol. Lu cuma bayar bayar mobil mobil. aja. 15.000. Terus apa lagi ya? Pagi. Oh, Dening. Ini sampai kapan sih presale? Nah, kayaknya bentar lagi kita tutup deh. Ini tayang tanggal berapa? Berarti kalau ditayang Tanggal udah 4. nggak Ini ada. tayang tanggal 4, masih ada nggak presale? Enggak kayaknya. Oh iya. Oh berarti sampai akhir bulan ini ya? Mungkin ya. Presale cuma sampai Juni. Iya. Ya, Mungkin. lu ngapain gue Baca bacain? ya buruan. Tapi Pas nggak ini apa-apa. tayang. Maksud gua Udah dengan Enggak, harga. tapi gini, kan gue nggak tahu apa yang terjadi ya, di Ya, depan ya. benar, benar. Ini kita syuting tanggal 28. 27 dong bro. 27 dong bro, oke. Apa namanya, lu tetap cek aja di websitenya. Ya, betul. Siapa tahu masih ada kesempatan atau Betul. kalau rezeki mah nggak kemana pak. Yes, yes, gitu. Betul sekali. Dan pokoknya buat teman-teman yang sekiranya tertarik dengan genre hip hop, R&B dan sejenisnya bisa langsung datang ke acaranya Kayako Flaps yang dimana tadi udah diceritain banyak banget. Ada Morat. Iya, Moratnya featuring. Morat Gila. featuring Jamie Aditya. Ngapain lu Mor? Featuring Jamie Nggak apa-apa. Aditya. Kalau Morat Jamie apaan? Aditya MTV itu. Yes. Oh dia, wah seru gila. Iya Exactly. makanya. Sih. Iya kan? Ada Gitu. Om Leo Morat gitu berkaraoke. sama Jenny. Morat blues gitu. Iya. Ada. Nah, ada juga Om Leo berkaraoke. Yes. Sama Iwan Kronik. Iya Iwan Kronik. The Iwan Kronik Shit, featuring katanya. Mamang Kesbor. Wah gila, Mardial. Enggak, ini enggak bener. Siapa lagi nih ya? Enggak bener. Oke, gue datang gue. Ih, ada sendoknya juga. Ada Sendok Sendok juga. Terapi Urin. energi bego. Nama ada lagu sendok terapi urin. Tapi Ren main temen gue bro. Mana lagi yang lo mau nonton? Tahun 13 sudah pasti. Ya. Punokawan. Dia nggak ada set sendiri kali tahun ini, tapi dia bareng sama Punokawan. Tapi Punokawan. menarik ya Punokawan. Ya dia punya grup side project itu Punokawan bareng sama Metermos, sama Mario Zwinkel, sama Sonja. Nah yang menarik di hari pertama lo akan bisa lihat Tuan 13 manggung di 5 stage. Ah ya bener lu Kak. Gila. Karena itu yang activity yang lain ya. Karena Jadi dia ada- manggung di mana? Manggung, Dia akan manggung di Jordi Lauru. Terus kemudian dia akan manggung di I think tribute to Iwaka. Dia akan manggung di Hip Hop Reggae Connection. Dia akan manggung di Punokawan. Dia akan manggung di Set Kue. Jadi lo bisa lihat kayak apa tuh Upi pindah-pindahnya kayak apa. Upi pulang mau duit banyak ya. Minum air Luar putih. biasa. Minum air putih yang banyak biar sehat. Gue mau ini dong, mau Mau apa? Mau nge-rap? usul. Mau nge-rap ngapain mau nge-rap? Gak Dia- bisa. Doi itu udah capek masih usul mau ngapain? Enggak, Apalagi sekali kamu? doang, dikit doang. Apa itu? Di battle rap, ada salah satu musisinya disituin, suruh ngelawan battle rap. Oh oke. Iya, Misalnya musisi. Ojan gitu Iya. suruh Nah, battle. Ojan, misalnya kalau emang yang Lex dateng yang Lex ya, lu mau nonton yang Lex kan Jan? Iya, tuh. Partner gue main FIFA di kampus. Oh iya, Tuh. sekampus ya? Iya di bawah gue ya. Iya sekampus gue. Sekampus bener. Dia di bawah lo, Iya. tapi kata dia derajat lu yang di bawah dia. udah, kan gue yang ngomong, nggak usah diambil hati dong. Kan bukan dia yang asli yang ngomong. Tapi gue udah bilang sama Gary, gue bakalan battle rap sama Mario Zwinkel pakai bahasa Filipin. Wah anjing. Pinoy ya, Ini beneran. Pinoy. Gue ngomong ini depan Mario Zwinkel, boleh lu tanya Mario. Ses. Tanya Mario. Ditantang deh ya. Lawan rata ya. Wah, iya. Bahasa Filipin ya inget ya. Filipin. Tanya Mario. Sambil main basket. Kita tanya Mario Usang. Sama dong. Iya. Sama aja. Pokoknya ini salah satu acara yang patut didatangi sama teman-teman sekalian yang sekiranya tanggal 29.30 kamu kosong. Juli ya, Juli ya, Juli ya. Pokoknya kalau Juni ini mau lebaran kebetulan ya mungkin ya. Jadi silakan dibeli tiketnya. Harga normal pun menurut gua nggak terlalu mahal lah ya. Iya. Apalagi abis gajian lu pada. Itu, betul. ya. Oh iya sekali. bener. Tanggal 25 gajian. Iya maksudnya Iya. bisa beli di Hamin berapa gitu. Bisa beli baru beli OTS. nggak apa-apa. Bisa. Tuh, OTS juga bisa, Bro. Tapi Kalau belum sayang habis kalau ya. misalnya mendingan kalau misalnya masih bisa dapetin Bener presale. sih. Iya. Dapetin presale karena Gua lebih kosong nih murah, 30. gitu. 29 juga kosong gua. Nah katanya ke Surabaya. Katanya ke Surabaya. Dia kan fitnah barusan nggak bener. Dia cuma bikin event fiktif, terus bilang
nge-MC berdua, abis itu dia pergi dari event itu. Tapi dia doang akhirnya, dia enggak, dia tuh kan anjing. 8.40 ya pre-sale ya? Ya. Kalau 2 hari tadi 1340. Beli 2 lah, murah banget anjir. Iya. Iya, Terus nggak makanannya enak-enak, bisa ada activation. Makanan hip hop tuh apa sih? Kak, hah, Biasa. nasi anjing sama aja. Chicken waffle. Serius, chicken waffle. Chicken waffle. Chicken waffle. Iya, itu bisnisnya Liz. Bisnisnya Liz. Oh, iya. Oh iya. Iya. Itu enak. Oke. Gua pernah. Waffle makanan hip hop. I'll try. 1,3 tuh murah. Kak, Kamal beli jersey 2 juta, jersey Tuh. Liverpool apa buset. Ay, 1,3 murah Malu banget. kali sama Gila, diri lu anjing, sendiri kalau anjing. misalnya lu gak beli tiket. Iya. Sini. Apa? Nih aja nih, udah gue pakai 3 episode nih. Ngapain gue beli jersey 2 juta? Cuman yang udah lama. Jadi gue putar-putar dulu. Lu jangan suka gitulah. Dia belum. Oke buat teman-teman. Oke, guys, this is the shit, man. Hey, This is the fucking shit, man. Boleh kan gue ngomong gitu? This is the shit, man. For you that love hip hop so much, man. This is the shit, man. You have to come, man. It's motherfucking shit. Gila ya, itulah gunanya kalian les bahasa Inggris zaman dulu. Gua cuma bisa ngeliatin kok pada bisa bahasa Inggris ya. Makanya kalau nonton Netflix jangan pakai subtitle. Biar belajar. Tapi ya, sekali lagi silakan datang ke Flaps. Ya, Mungkin datang. kayak aku langsung boleh kasih ajak teman-teman. Oke teman-teman pada datang ke Flaps di tanggal 29 sampai 30 Juli di Eco Park Ancol karena lo bakal bisa nonton international artists dan juga yang penting local heroes kita. Lo lihat deh tuh local talent dari seluruh Nusantara dan lo bisa lihat bahwa hip hop Indonesia is just dope. Yes. Dengan dia dope, gue lupa ada dope ya. Gue masih pakai this is the shit. Kak, ini gue Udah lama serius. banget. Lo mau ngajarin gue bahasa Inggris gak? Gue sumpah kak, gue tuh tolol banget. Iya. Tapi kan kita tahu semua di sini. Lo tolol bukan cuma bahasa Inggris ya. Masih banyak lagi yang lain ya.